Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan menyaksikan alur cerita film Project Wolf Hunting, yang dirilis pada tahun 2022. Seorang gadis mendengar suara benturan keras di luar kabin. Dia melihat keluar dengan rasa ingin tahu. Sebuah tangan memecahkan kaca dan merobek lehernya hingga terbuka. Gadis muda itu meninggal dengan kematian yang mengerikan. Monster berpenampilan mengerikan itu tergantung terbalik di depan jendela, menatap pria di depannya dengan tatapan mematikan. Pria itu ketakutan setengah mati. Pada tahun 1943, unit biokimia Jepang melakukan eksperimen pada manusia di sebuah lembaga rahasia di Filipina. Mereka berhasil menciptakan monster biokimia. Saat para perwira Jepang bersorak, terjadi kecelakaan di bangku lab. Detak jantung monster itu tiba-tiba bertambah cepat, dan tubuhnya terus bergerak-gerak. Detik berikutnya ia melepaskan diri, mengamuk, dan melepaskan pembantaian yang menghancurkan semua tentara Jepang di tempat kejadian. Monster itu kebal terhadap pedang dan senjata konvensional tidak berfungsi sama sekali. Dalam sekejap, seluruh tentara Jepang yang berada di lokasi kejadian dibunuh secara brutal, dan pembunuhan berdarah monster itu baru saja dimulai. Puluhan tahun kemudian, pemerintah Korea siap mengekstradisi sekelompok buronan kriminal dari Filipina. Mereka menggunakan kapal kargo laut sebagai transportasi mereka. Pengawalan dilakukan oleh polisi Korea Lee Seok-woo dan Lee Dae-yeon. Petugas polisi menempatkan penjahat ganas di kabin terpisah. Di sisi lain, kekuatan misterius telah mengambil alih Biro Maritim Korea. Pemimpinnya adalah Oh Dae-woong. Mereka memecat semua pegawai Biro Kelautan, dan sepertinya sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam kapal kargo, polisi kriminal merantai Jong-do, seorang penjahat, dan Do-il, seorang pria pendiam, untuk memisahkan tabung. Pada saat ini, petugas medis mulai diam-diam mengisi tas dengan peralatan medis dan obat-obatan di belakang punggung perawat, karena takut perawat akan mengetahui tindakannya. Dia kemudian masuk ke lift dan menurut peta tersembunyi datang ke kabin gas. Dia menemukan pintu yang tertutup, dan inilah ruang tersembunyi yang terisolasi. Ketika dia masuk, seorang pria membawanya ke pasien. Ketika dia melihat lebih dekat, pria ini adalah monster yang sama yang telah diubah oleh tentara Jepang. Setelah beberapa dekade, monster ini masih hidup. Ketika petugas medis melepas topeng monster itu, dia menemukan bahwa mulutnya penuh dengan belatung. Ini jelas orang mati, yang membuatnya takut. Mereka menyuruhnya untuk membius monster itu. Rupanya monster itu bisa mengamuk kapan saja. Dia buru-buru mengeluarkan ramuan itu dan dengan hati-hati menusukkannya ke leher monster itu, lalu buru-buru pergi. Di sisi lain, Jong-do yang berada dalam tahanan memuntahkan peniti berdarah dari mulutnya saat penjaga tidak melihat dan segera membuka borgolnya. Ketika anggota kru Kim Kyu-tae melewati ruangan penjaga, dia menyadari bahwa penjaga itu malas dan pasukan penjaganya sangat lemah. Ketika dia melihat waktu, dia mengumpulkan 4 anak buahnya di ruang penyimpanan makanan dan membuka paksa 3 kotak yang disamarkan sebagai buah-buahan dan sayuran. Di dalamnya ada sejumlah besar senjata dan perlengkapan. Orang-orang itu dengan cepat dan bersenjata lengkap. Identitas sebenarnya dari orang-orang ini adalah bahwa mereka adalah anggota geng. Untuk menyusup ke kapal kargo, mereka membunuh 5 awak kapal terlebih dahulu dan mengambil identitas mereka. Jong-do pun berhasil membuka borgolnya, tapi dia tidak terburu-buru melakukannya, sepertinya menunggu sinyal. Kim Kyu-tae memimpin 4 anak buahnya keluar dari ruang penyimpanan. Namun salah seorang anak buahnya tanpa sengaja menabrak sekat dan menimbulkan suara yang keras. Hal itu sontak menarik perhatian 3 petugas polisi, dan polisi dengan jelas melihat senapan mesin ringan yang dibawa oleh anak buahnya. Ketika Kim Kyu-tae melihat bahwa situasinya tidak terkendali, dia berhenti berpura-pura, mengeluarkan pistolnya, dan bergegas menuju polisi, membunuh mereka. Kim Kyu-tae masuk ke kokpit bersama anak buahnya dan menghabisi beberapa orang begitu mereka masuk. Kemudian cari tahu lokasi semua perangkat komunikasi dan hancurkan satu persatu. Untuk kehilangan kontak dengan dunia luar, dia juga menyuruh anak buahnya menaiki pemancar komunikasi dan memotong kabel sinyal satu persatu. Di saat yang sama, pasukan Oh Dae-woong juga kehilangan pesan kapal kargo di layar. Mereka mencoba berbicara melalui berbagai cara tetapi tidak mendapat tanggapan. Oh Dae-woong segera menyadari ada yang tidak beres dan meminta anak buahnya segera mengerahkan satelit untuk menemukan kapal barang tersebut. Saat itu, Lee Dae-yeon yang menjaga narapidana juga menemukan ponselnya tidak ada sinyal dan walkie-talkie-nya tidak bisa tersambung. Dia mengambil senjatanya dan siap keluar untuk memeriksa situasi. Seorang penjaga melihat suara di sisi Jong-do. Sebelum dia bisa mendekat, Jong-do melancarkan serangan mendadak dan mengejutkan penjaga itu. Anak buah Kim Kyu-tae pun datang dan berkelahi dengan polisi di koridor. Polisi bukan tandingan para pembunuh dan semuanya terbunuh dalam hitungan detik. Saat itu, Jong-do juga membunuh polisi di depannya. Ternyata Jong-do adalah bos dari orang-orang ini.
Para tahanan yang dikawal semuanya dibebaskan. Dihadapkan pada mayat petugas polisi, hanya Duil yang tidak berekspresi. Lee Seok-woo yang mendengar suara tembakan, bergegas menuju taksi bersama Lee Dae-yeon dan yang lainnya. Baku tembak sengit pun terjadi begitu kedua kubu bertemu. Lee Seok-woo dan Lee Dae-yeon harus bersembunyi di hadapan ganasnya tembakan musuh. Musuh perlahan mendekati ke arah Lee Seok-woo. Lee Dae-yeon memanfaatkan kesempatan tersebut dan memukul kaki musuh. Lee Seok-woo terjatuh dan membunuh musuh. Kim Kyu-tae yang sendirian melemparkan senapan mesinnya dan mengeluarkan pistolnya. Lee Dae-yeon memanfaatkan kesempatan ini untuk menggeser posisinya. Dong-wook dengan tenang bangkit dan menculik seorang anggota kru. Menggunakan ini sebagai pemerasan, dia meminta polisi untuk menjatuhkan pistolnya. Saat polisi bangun, Kim Kyu-tae juga menyadari ada yang tidak beres. Lee Dae-yeon kemudian menerjang ke arahnya. Lee Seok-woo mengambil kesempatan untuk menembaknya. Setelah pertempuran ini, polisi kehilangan rekannya yang lain. Di sisi lain, sejumlah besar darah menetes dari pipa ke wajah monster itu. Monster yang tertidur itu langsung terbangun ketika dia mencium bau darah. Jong-do membawa sekelompok tahanan ke ruang mesin, siap membunuh seluruh awak kapal dan memaksa kapal kargo berhenti di laut lepas. Tepat ketika insinyur terakhir tertinggal, Duil menghentikan serangannya dan menyarankannya untuk berhenti. Adegan tersebut disaksikan oleh petugas polisi Lee Seok-woo dan warga lainnya yang datang ke lokasi kejadian. Salah satu tahanan mencoba menyerah dan ditembak mati oleh mereka. Lee Seok-woo mencoba membalas tembakan tetapi dihentikan oleh anak buahnya. Ternyata di sini hanya ada satu mesin, dan sekali ditabrak, kapal kargo akan kehilangan tenaga sama sekali. Kedua belah pihak harus terlibat dalam pertempuran fisik untuk menentukan pemenang. Kedua belah pihak bertarung di ruang kecil. Seorang tahanan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia baru saja menaiki tangga. Tiba-tiba monster itu turun dari langit dan menghalangi jalannya, lalu mengusirnya. Kekuatan ini benar-benar membuat kaget penonton yang berada di lokasi kejadian. Monster itu merasakan orang-orang di bawah. Meskipun dia tidak memiliki mata, dia dapat dengan jelas merasakan suhu tubuh setiap orang. Setelah itu, terjadi pembantaian sepihak oleh monster itu. Karena terlalu berdarah, jadi saya tidak akan menunjukkannya kepada Anda. Pria berjanggut, yang belum pernah melihat pria kejam seperti itu, langsung ketakutan dan kesal. Lee Seok-woo juga mencoba untuk maju, namun langsung dilumpuhkan oleh monster tersebut. Jong-do mengambil senapan mesin ringan dan menembak terus-menerus. Meskipun mengenai monster tersebut, namun tidak menyebabkan kerusakan yang berarti pada monster tersebut. Sebaliknya, dia dikirim terbang oleh monster itu dengan palu. Selanjutnya, dia dihancurkan menjadi bubur oleh monster itu. Akibat huru-hara tadi, mesinnya juga rusak. Kapal barang tersebut kehilangan tenaga dan harus berhenti di laut lepas. Kini hanya tersisa 4 orang di kabin, termasuk Lee Seok-woo, Lee Dae-yeon, dan Duil. Mereka bergegas melarikan diri dari ruang mesin. Tapi monster itu tidak berniat melepaskan mereka dan datang pada saat pintu kabin ditutup. Untung saja Duil menendang monster itu ke dalam. Apakah menurut Anda monster itu dikurung? Maka kamu salah. Di sisi lain, Oh Dae-woong melihat lampu di dek kapal kargo melalui satelit. Dan kapal kargo itu diam di laut dan tidak bergerak. Dia segera menyadari bahwa monster yang mengawal mungkin mengalami kecelakaan. Saat itu, ponselnya berdering, dan orang yang dia ajak bicara adalah CEO perusahaan bio. Anehnya, pihak lain juga memiliki tanda yang sama di dadanya dengan monster itu. Pihak lain memerintahkan untuk membawa monster itu kembali ke Korea dengan segala cara. Tugas menyeka pantatnya jatuh pada Oh Dae-woong, yang membuatnya sangat marah hingga dia meninju kotak trafo. Lee Seok-woo dan yang lainnya datang ke koridor dan kebetulan bertemu dengan petugas medis yang melarikan diri. Petugas medis, dengan panik, mengatakan bahwa dia telah menyuntik monster itu dengan obat penenang. Untuk mengetahui kelemahan monster tersebut, Lee Dae-yeon dan yang lainnya pergi ke tempat persembunyian monster sebelumnya di bawah bimbingan petugas medis. Di sini mereka menemukan rahasia monster itu. Ternyata pada tahun 1943, tentara Jepang mengembangkan agen penambah di sebuah lembaga rahasia di Filipina. Ia telah bereksperimen pada tahanan dengan anggota tubuh yang diamputasi. Setelah berhasil disuntikkan, mereka akan mengembangkan sifat genetik serigala, sangat sensitif terhadap darah dan suara. Kemampuan fisik 5 kali lipat dari orang dewasa biasa. Dan dalam pengujian modern, ditemukan bahwa sel subjek uji tidak pernah menua. Dengan kata lain, penambah ini tidak hanya meningkatkan kebinatangan dan kemampuan fisik tubuh manusia, tetapi juga menghentikan penuaan manusia dan memperpanjang umur. Ini setara dengan pengobatan keabadian. Hal ini membuat beberapa orang tidak percaya. Saat ini, sebuah helikopter tempur sedang mendekati kapal kargo. Pemimpin tim adalah Oh Dae-woong. Dia memberi perintah agar semua orang disuntik dengan booster. Segera, seorang prajurit bersenjata lengkap memasukkan ramuan biru ke dalam jarum suntik dan menyuntikkannya ke lehernya. Matanya langsung berubah menjadi biru. Di sisi lain, Lee Seok-woo melarikan diri ke dapur bersama salah satu tahanan yang masih hidup.
Choi Myung-jo. Dia memasukkan Choi Myung-jo ke dalam cold storage. Dia hanya mengambil pistol dan mengarahkannya ke pintu. Detik berikutnya, pintunya didobrak. Monster itu dengan mudah menghindari peluru itu. Lee Seok-woo bukan tandingan monster itu dan langsung diusir. Dia mengambil belati dan menusukkannya ke lengan monster itu saat monster itu melesat. Setelah itu, dia menggigit lengan lawannya. Tidak peduli bagaimana monster itu menyerangnya, dia tidak melepaskan mulutnya. Dia menggigit lengan monster itu dengan keras, dan sebelum dia mati, dia harus menukar bagian dari monster itu. Segera, Oh Dae-woong masuk ke kabin bersama anak buahnya. Choi Myung-jo juga gemetar dan mendekati beberapa orang. Choi Myung-jo sekarang ketakutan oleh monster itu dan berbicara omong kosong. Oh Dae-woong yang tidak sabar mengangkat tangannya dan menembak kepalanya. Saat itu, Lee Dae-yeon datang bersama petugas medis dan lainnya. Dia menyaksikan Oh Dae-woong dan yang lainnya membunuh Choi Myung-jo. Lee Dae-yeon segera mengangkat senjatanya dan bertanya pada Oh Dae-woong siapa dia. Namun, saat berikutnya, dia ditembak oleh Oh Dae-woong. Du-il berlari dan melihat adegan berdarah itu. Karena marah, dia menyerang Oh Dae-woong dan berada di sisinya dalam waktu singkat, dan membunuh anak buahnya secara brutal. Dia kemudian menyematkan Oh Dae-woong ke dinding. Saat itulah Oh Dae-woong menyadari bahwa pria di depannya tidaklah sederhana. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan pakaiannya dan menemukan bahwa tubuhnya juga ditandai dengan tanda transformasi. Du-il juga seorang transformator. Saat itulah Oh Dae-woong menyadari bahwa orang yang diminta oleh CEO untuk dibawa pergi sebenarnya adalah Du-il. Ternyata tahun-tahun lalu, pernah terjadi perkelahian antar geng di sebuah gudang, dan Du-il lah yang bertahan hingga akhir. Oh Dae-woong datang bersama anak buahnya untuk mengumpulkan eksperimen. Mereka perlu menggunakan orang setengah mati untuk eksperimen. Selama percobaan, sebagian besar dari mereka meninggal di meja tes, dan Du-il tidak terkecuali. Dia kehilangan detak jantungnya tak lama setelah disuntik dengan agen tambahan, dan tubuh mereka dibuang ke dalam lubang. Tapi Du-il menjadi hidup. Ia pun menikah dan memiliki anak serta memulai hidup baru. Namun, suatu hari setelahnya, Oh Dae-woong menemukan rumahnya dan membunuh istrinya secara brutal. Menghadapi anak-anaknya yang masih kecil, Oh Dae-woong yang tidak berperi kemanusiaan mengangkat pisaunya. Menghadapi musuh yang membunuh istri dan putranya, Du-il baru saja hendak bergerak ketika monster itu mendekat. Oh Dae-woong segera memerintahkan untuk syuting. Monster itu melepas palka untuk digunakan sebagai perisai dan langsung membunuh semua anak buah Oh Dae-woong. Melihat anak buahnya bukan tandingan monster tersebut, Oh Dae-woong langsung bertarung dengan monster tersebut. Setelah satu ronde pertarungan, monster itu dengan mudah dikalahkan oleh Oh Dae-woong. Setelah itu, Oh Dae-woong menginjak tanah, dan monster undead itu hancur. Yang tersisa hanyalah pertarungan pamungkas antara Du-il dan Oh Dae-woong. Mereka bertempur dari kabin hingga bagian luar kapal. Sementara mereka berada di jalan buntu. Oh Dae-woong, yang mengira kemenangan sudah di tangan, mulai mengejek istri dan anak Du-il yang sudah meninggal. Hal ini menyebabkan kemarahan Du-il meledak hingga mencapai puncaknya. Setelah berkelahi, dia menikam jantung Oh Dae-woong dan kemudian menendang Oh Dae-woong dari perahu dengan tendangan yang keras. Mengetahui Oh Dae-woong tidak akan mati, dia melompat turun dan menikam tenggorokan Oh Dae-woong untuk membalas kematian istri dan putranya. Adegan beralih ke sebuah pulau kecil di mana CEO tiba di penjara swasta, di mana ia bertemu dengan seorang anak laki-laki dalam perbudakan. Ternyata Oh Dae-woong tidak membunuh anak Du-il saat itu. Dia menemukan bahwa gen Du-il yang dimodifikasi diturunkan kepada putranya, yang akan menjadi subjek ujian yang sempurna, dan membawanya ke sini dan membesarkannya hingga dewasa. Sebaliknya, Du-il muncul ke permukaan dari laut. Dia tiba di pulau itu dan berjalan ke arah sel penjara. Itu saja untuk cerita hari ini. Ingatlah untuk subscribe channel saya, dan sampai jumpa di waktu selanjutnya.